Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asal Ngomong bersama dengan Kak Widi tentunya. Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman mendengar tentang kalimat wa khalaqatul jinna wa insan illa liya'budun? Dan Allah tidak menciptakan manusia, jin, semuanya lah, kecuali memang Dia ciptakan untuk beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah seperti yang Rasulullah ajarkan. Tapi kadang Kak Widi itu suka sedih ya. Sedihnya, sekali lagi mohon maaf, kakak bicara seperti ini bukan ria tentang ibadah, bukan juga ria tentang seperti orang bilang sombong lah gitu ya. Tidak ada maksud seperti itu. Kak Widi hanya ingin bercerita sedikit tentang seorang muslim sholat itu ya biasa, karena memang tugasnya sholat. Seorang muslim saum biasa aja, memang tugasnya seorang muslim salah satunya adalah saum atau berpuasa. Tapi kadang-kadang ini suka sedih gitu, begitu berat melaksanakan ibadah sholat ini. Nah, Kak Widi punya satu kisah. Seorang sahabat sendiri, namanya, katakanlah namanya Fulan ya, pernah bercerita tentang susahnya kehidupan, susahnya kemudian dia menjadi seorang yang miskin. Sebelum kita bahas ini, Kak Widi ingin mengingatkan, kayaknya seorang muslim ujian, miskinnya seorang muslim ujian. Ada orang yang diuji dengan kekayaannya, ada juga orang yang diuji dengan kemiskinannya. Lantas kembali lagi kepada diri kita, kita ini diuji sama Allah dengan apa? Dengan keimanan kita dengan yang miskin, atau dengan diuji dengan yang menjadi seorang yang kaya? Ketika Allah uji kita dengan kekayaan, gak bingung, gampang. Dia bisa bersedekah, dia bisa beramal soleh dengan kekayaannya. Gak heran, buat sebagian dari kita sangat tidak heran orang kaya bersedekah, tidak heran. Orang kaya yang kemudian menyumbang masjid ini, menyumbang masjid itu, memberikan bantuan kepada fakir miskin, memberikan bantuan kepada para yatim, anak-anak terlantar, biasa, namanya juga dia orang kaya. Cuman banyak juga orang kaya yang memang lupa. Sekarang yang mau kakak bahas adalah bagaimana kemiskinan ini kemudian menjadi salah satu ujian dari Allah kepada kita. Kemudian membawa kemana arah daripada kemiskinan kita ini. Si Fulan tadi bilanglah sama kakak, bilanglah sama teman-teman itu satu tongkrongan kan. Dia bilang apa? Hidup gini amat ya, sulit. Mau makan di era COVID-19 ini luar biasa. Kenapa? Karena kerjaan juga diliburkan, dirumahkan. Mau dapat penghasilan bagaimana? Kemudian kakak iseng, kakak bilang begini, Fulan, coba deh, kalau kita sebenarnya mau memahami daripada satu ayat saja dalam Al-Quran, yang kemudian daripada ayat itu sanggup untuk mempertebal keimanan kita dan memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Waktu itu kakak kasih Quran Al-Muluk, surat Al-Muluk ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil muluk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disambung dengan ayat yang kedua, alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kakak tes nih sama si Fulan ini. Ngetesnya bagaimana? Kakak ngetes. Fulan, tes yuk. Tabarak, maha suci Allah. Enggak ada lagi yang lebih suci. Namanya juga maha, ya kan? Kalau siswa dibilangnya siswa, kalau orang kuliah dibilangnya mahasiswa. Kadang ada yang lebih tinggi selain mahasiswa untuk
pendidikan. Tapi ini maha suci Allah, tabarak, maha suci Allah. Alladzi biyadihil muluk, yang punya kerajaan. Ya, kerajaan tentunya kerajaan Allah itu meliputi kerajaan dunia wal akhirah. Dan dia maha berkehendak dari kerajaan ini. Bukan hanya mengatur tentang kehidupan di dalamnya, tapi dia mengatur tentang nasibnya, nasib yang ada di dalamnya ini. Dia juga yang mematikan dan juga yang menghidupkan, Masya Allah. Nah, kakak ngetes nih sama dia tentang gak usah bingung-bingung, coba kita kembali sama Allah dengan cara sholat 5 waktunya kita benerin. Dan memang ini, mohon maaf, si fulan ini di Islam, tapi memang menurut pengakuan dia nggak pernah yang namanya sholat. Buat dia realistis aja, kita kerja kita dapat duit, kita nggak kerja kita nggak dapat duit, begitu katanya. Kemudian kakak bilang, mau ngerasain nggak dahsyatnya ketika kita benar-benar merasakan nikmatnya ibadah dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian maulah kemudian ini teman kakak untuk kemudian mau sholat, mau beribadah, mau sholat di masjid. Problemnya cuma satu saat itu. Saat itu problemnya hanyalah dia hanya dirumahkan, bukan dipecat, tapi dirumahkan karena COVID ini. Nanti kalau COVID ini sudah selesai, menurut ceritanya, dia akan dikembalikan lagi untuk bisa bekerja. Nah, selama masa pandemik ini, dia tetap digaji walaupun hanya 30% dari gajinya. Ingat ya, 30% dari gajinya. Katakanlah kalau misalkan gajinya 1 juta, dia hanya dibayar 300.000 per bulan. Nah, kemudian dia mulailah sholat subuh, asar, semuanya dia sholat, walaupun hanya mungkin terjadi bolong-bolong saat itu. Setelah dia dapat sholat bagus 7 hari, ingat ya, 7 hari dia sholat, ternyata ditelepon lagi sama si bosnya untuk kemudian diberikan kabar kepada dia bahwa dia dipecat. Dia kemudian datang mengadu dan walhasil dia berkata seperti ini. Agak mengkritik juga sih, cuman saya ketawa karena saya ngalaminnya udah duluan. Apa dia katanya? Bos, katanya, gue udah sholat, gue juga udah coba yang nggak pernah bangun pagi. Gue bangun pagi, gue sholat subuh sampai 4 hari terakhir ini gue full sholat 5 waktu di masjid. Karena bener kata lu, gue ngapa-ngapain, makanya gue sholat di masjid. Ini sangat mengkritik buat kakak. Kenapa? Karena kakak pernah mengalami ini. Teman-teman, di saat kita mau kembali lagi kepada Allah, di saat kita kembali lagi rindu dengan Allah, ada yang memang langsung diberikan pengampunan dosa dan juga diberikan keindahan, entah itu apapun yang indah-indah lah. Ada juga yang kemudian memang justru hujan itu bertubi-tubi datangnya. Nah, ini dia ketika sudah sholat 5 waktu, fullnya itu selama 4 hari. Bukan kabar baik yang dia terima, justru dipecat dari pekerjaannya, dirumahkan secara permanen karena dalam rangka pengurangan karyawan untuk menekan betul pengeluaran di perusahaannya. Dan ini orang bingung. Bos, gue udah coba sholat, bahkan sempat itu dia hari Senin katanya saum, puasa, yang kata lu ibadah puasa adalah ibadah satu-satunya yang pahalanya langsung kepada Allah dan langsung dibalas sama Allah. Ini bukan pahala yang gue dapat, ini bukan keindahan yang gue dapat, justru kenapa jadi bom buat gue. Bom, kata dia, jadi bom buat gue, buat kehidupan gue, buat anak-anak gue. Sekarang gue gak kerja, sampai istrinya ini menjadi penggoda daripada setan ini. Apa kata istrinya? Ya inilah akibatnya dari sholat terus. Orang sholat kalau nggak usaha, ya nggak dapat duit. Maaf kepada teman-teman yang pernah bilang seperti itu. Kalau saya sih sedih ya kalau ada yang bilang orang mah usaha, orang kalau nggak usaha nggak bakal punya duit. Tapi kalau saya
berpikirnya kalau mau usaha izin dulu sama yang punya. Kalau kita mau ngambil, taruhlah kita mau ngambil mangga di depan rumah orang, kalau kita langsung ngambil kan nyolong namanya, betul nggak? Dapat sih nggak? Dapat nggak? Dapat. Bisa dimakan nggak? Bisa. Terus enak nggak? Ya enak lah, orang mangga manis. Tapi kemudian berkah nggak? Kemudian bisa menjadi sesuatu yang barokah nggak? Nggak bisa. Kita izin dulu sama yang punya. Kalau setelah yang kata yang punya ambil, baru kita ambil. Begitu juga dengan dunia. Begitu juga dengan dunia. Ketika kita mau menikmati dunia ini, ketika kita mau kemudian kita meminta sebagian daripada dunia ini untuk dijadikan rezeki dalam kehidupan kita, untuk keluarga kita, saya lebih setuju untuk izin dulu kepada Allah, sholat dulu kepada Allah, minta dulu. Ini kalau di Toha ayat 6 itu kan, apa yang di langit, apa yang di bumi, apa yang di antara keduanya, dan apa yang di dalam bumi ini punya Allah. Kalau dikaitkan dengan ayat pertama Al-Mulk tadi, Allah Maha berkehendak, artinya suka-suka Allah, kan ini punya Allah. Kalau kita yang minta sama yang punya, kan tentunya lebih dahsyat, lebih enak. Nah, kalau saya menganggap masalahnya si fulan ini adalah dia sudah rajin sholat, tiba-tiba dipecat, bukannya dapat pekerjaan yang baru atau dia dia kemudian mendapatkan pakat ya, atau kembali lagi bekerja dengan gaji full lah taruh ya. Ini justru dipecat. Ada apa? Ada apa ini? Nah, marilah kita berpikir dari sini. Yang pertama, Allah mau menguji. Ini orang taubatnya bener nggak? Gitu. Yang kedua, ketika kita mamang mau kembali kepada Allah, nggak semudah itu. Pasti dihajar dulu. Lah, timbang sholat baru 4 hari yang full, ya nggak? Timbang sholat yang baru 4 hari yang full, berapa lama kemudian antum ini ninggalin sholat? Berapa lama kemudian antum ini lupa sama Allah? Kalau antum saja ingat dengan Allah baru 4 hari, jangan banyak nuntut. Ini kalau prinsip hidup saya, karena saya sudah pernah menjalaninya, sudah pernah melakui, dan buat saya jatuh kemudian terbangun itu sudah hal yang lumrah. Saya diajarkan betul oleh salah satu guru saya untuk kemudian yakin kepada janji Allah. Selama kita masih ragu kepada Allah, begitu juga dengan Allah. Karena Allah sebagaimana prasangka hambanya. Kalau hambanya baik, ya Allahnya baik. Kalau hambanya juga jahat, ya Allah kasih juga kejahatan. Kejahatan dalam bentuk apa? Kejahatan dalam bentuk cobaan, kejahatan dalam bentuk harta, dan yang lain sebagainya. Nah, teman-teman, ketika nanti teman-teman menjadi si fulan ini, di mana justru bukan kemewahan yang didapat, tapi justru dihajar lagi sama Allah. Saya bilang sama beliau, nggak usah khawatir. Kalau sekarang antum sendirian, itu berat. Beban hidup ini adalah beban. Ketika kamu mau mengangkat beban ini sendirian, berat. Cobalah ajak bareng-bareng anak, istri, untuk kemudian sama-sama mau bersujud kepada Allah, sholat, perbaiki sholat 5 waktunya. Jadikan rumah sebagai istana, jadikan rumah sebagai surga. Insya Allah beban yang diangkat akan semakin ringan, dan tentunya semakin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahnya, memang kalau orang lagi kepepet itu bro, orang kalau lagi kepepet, orang kalau lagi kemudian dia pusing nggak ngerti, inilah. Tapi alhamdulillahnya ini orang masih diselamatkan oleh Allah dengan mereka datang kepada teman-teman, curhat kepada teman-teman yang memang sanggup mendorong dia untuk kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak nih sholat keluarganya semua. Kepepet, namanya orang kepepet. Kayak misalkan teman-teman gini aja, nggak bisa lari, tiba-tiba kejar anjing, coba rasanya gimana? Pasti nguber kan, buru-buru. Nah ini sama juga dengan dia yang memang alhamdulillahnya dia mau. Kemudian dia jalani nih, anak istrinya sholat, kemudian
Saya bilang cobalah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi adalah kekasihnya Allah yang amat dicintai Allah. Nggak ada Nabi yang sangat dicintai kecuali Nabi Muhammad SAW. Walaupun semua juga dicintai oleh Allah. Rupanya Allah nggak pengen dia orang ini kerja di situ lagi. Kalau kerja di situ lagi paling cuman gajinya, kalau saya dengar kabar sih 1.500.000. Nggak cukup buat ngempanin anak 2 istri 1 dengan kontrak rumah yang sebulan 1.800.000. Allah kemudian pengen memindahkan dia dari tempat ini ke tempat yang lain. Cuman memang diawali dengan pemecatan. Hati ini sakit, bingung, kaget dia. Saya udah sholat malah dihajar habis-habisan sama Allah seperti ini. Dapat 2 minggu. Kurun waktu 2 minggu lama bos. Tapi alhamdulillah beliau istiqomah. Kurun waktu 2 minggu, kemudian dia jalan sama saya. Sholatlah di Masjid Baitur Rahman yang ada di wilayah Pesanggerahan Petukangan Utara. Kemudian dia doa sama Allah. Saya juga nggak tahu ya doanya apa karena kami agak berjauhan. Tiba-tiba selesai sholat, saya ngelihat dia bicara dengan seseorang yang kemudian saya ketahui orang itu adalah mempunyai perusahaan showroom mobil. Dan teman saya ini diminta untuk ikut bekerja di showroom mobilnya sebagai admin karena dia memang jago akuntan buat admin. Dan dengan kabar itu digaji sekitar 5,8. Bos, ketika kita mau kembali sama Allah dan siap dihajar Allah dengan apa yang udah kita lupain, kita lupa sama Allah, Allah kasih hajar yang seperti itu. Kemudian kita sabar dengan ujian itu, tetap istiqomah sama Allah. Ajak kemudian keluarga kita, anak kita, istri kita kembali kepada Allah. Dunia ini kecil bos. Dunia ini punya Allah. Semua yang ada ini punya Allah. Kalau Allah mau, Allah kasih sama yang dikendakinya. Ingat tadi ya, buah mangga siapa orang juga bisa ngambil. Tapi kita beda. Kita Islam, kita minta sama yang punya mangga biar jadi berkah. Semua orang di dunia ini, mau kafir, mau Islam, mau sholat, mau enggak, Allah kasih rezeki. Cuman kan beda bos. Rezekinya ya orang yang sholat akan berkah, timbang rezekinya orang yang tidak pernah sholat. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan ulama. Saya cuman berbagi saja. Saya juga dulu sempat lupa sama Allah, tapi luar biasa. Ada satu momen yang masih saya rahasiakan tentang hidup saya. Insya Allah pada bulan Desember nanti saya akan buka. Hari ini pun saya sedang mengalami keajaiban yang namanya sholawat, sholat, sedekah dan lain sebagainya. Ini saya dapat ilmu dari guru saya, Al-Ustadz Yusuf Mansur. Mudah-mudahan beliau mendengarkan. Bukan hanya terjadi sama beliau, tapi saya juga ingin berbagi. Teman-teman, ayo kita sama-sama kembali sama Allah. Insya Allah rezeki kita semuanya boleh jadi berkah. Nabi Fatwa Nabi Barakatihim wa binal husna bi rahmatin wa abil nabi tariqatihim wal mu'afim min fitan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.